Ya, dan saudara untuk membahas aksi unjuk rasa yang berlangsung di kawasan DPR RI ini kita akan membahasnya bersama Komisioner Kompolnas, sudah ada Yusuf Warshim dan juga Ketua PBHI Julius Ibrani. Pak Yusuf, selamat sore. Pak Yusuf, apakah dari pihak Kompolnas sendiri menerima laporan apa yang menjadi penyebab utamanya ketika massa yang melakukan aksi unjuk rasa di depan DPR belum waktunya habis sudah didesak untuk mundur? Iya, selamat sore, Cynthia. Sejauh ini kami masih belum mendapatkan informasi dari Polda Metro Jaya, dari Polres Jakarta Pusat, apa sebenarnya. Hanya dalam pantauan Kompolnas berdasarkan informasi-informasi yang kita kumpulkan, yang sejak 1 hari ini adanya kegiatan unjuk rasa tersebut, ini apakah belum bisa kita simpulkan ini apakah kegiatan unjuk rasa, ini kalau unjuk rasa rezimnya bukan rezim perizinan, itu perlu dikoreksi. Rezim Undang-Undang 98 itu pemberitahuan. Jadi memberitahukan apakah kegiatan unjuk rasa ini diberitahukan tidak, ini yang perlu kita pastikan. Yang kedua, apabila diberitahukan jumlah masanya berapa, tentu sejauh yang kita pantau selama ini di data-data di lapangan, apabila ada pemberitahuan kegiatan unjuk rasa, Polri tak luput memberikan pelayanan. Di dalamnya nanti baru disiapkan rencana pengamanan kegiatan unjuk rasa itu agar berlangsung tertib, aman, dan damai. Nah, di dalamnya ada perkiraan massa, termasuk ada perkiraan intelijen. Nah, ini yang perlu kami pastikan apakah kegiatan unjuk rasa hari ini di depan gedung DPR ini telah diberitahukan oleh penanggung jawabnya, massanya siapa, dari elemen mana dan berapa. Ini yang belum bisa kami dapat pastikan. Oke, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada sore hari ini, kita simak bersama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda yang menyampaikan bahwa ada dugaan pihak yang menyusupi aksi unjuk rasa yang berlangsung Senin siang. Di depan DPR dirusak, kemudian ada separator busway dirobohkan. Nah, ini diduga dilakukan oleh pihak-pihak lain yang ingin memanfaatkan situasi, yang tentunya secara bertahap telah dilakukan upaya-upaya kepolisian oleh jajaran Polda Metro Jaya. Kami menurunkan setidaknya 1.250 personil. Mas Julius, selaku Ketua PBHI, Anda sepakat dengan pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya jika memang ada dugaan pihak-pihak yang berusaha memanfaatkan situasi aksi unjuk rasa? Ya, yang pasti itu mungkin pertanyaan situasional dan itu ada di belakang, gitu ya. Pertanyaan di depan yang belum terjawab, satu, ketika ada masa aksi menuntut hak soal kesetaraan dan segala macamnya itu ke depan DPR RI, pertanyaannya pendekatan penanganannya bagaimana dulu? Apakah telah dilakukan negosiasi? Apakah telah dibukakan pintu? Karena Ibu Puan sendiri mengatakan bahwa pintu DPR RI terbuka lebar untuk berdiskusi. Yang ketiga, apakah juga kalau sudah ditengarai akan ada provokasi, ada informasi intelijen, akan ada penunggangan segala macam, ada mitigasinya atau tidak? Nah, ini yang belum dijelaskan di depan, sehingga menurut kami kalau dia bicaranya sudah ketika kisruh, sudah ketika terjadi bentrokan dan segala macamnya, ini masyarakat berasumsi seolah-olah bentrokan ini betul-betul tanda kutip dikondisikan, betul-betul disituasikan, sehingga ada alasan untuk membubarkan massa yang sedang crowded di sana. Nah, ini yang harus dihati-hatikan dalam memberikan setiap pernyataan. Ingat, setiap gunjang-ganjing di DPR itu secara otomatis menimbulkan kemarahan rakyat dan pasti langsung turun ke jalan. Jadi ini bukan 1-2 peristiwa. Harusnya responnya itu sudah tanda kutip template. Dia sudah tahu bagaimana cara meredamnya, bagaimana cara menegosiasinya dan segala macamnya. Nah, ini jadi Mas Julius, menurut Anda dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak siang tadi ada treatment yang berbeda seperti itu? Oh, jelas ada treatment yang berbeda gitu, karena
tim kami di lapangan, kami belum melihat ada pendekatan-pendekatan demokratis, pendekatan-pendekatan yang justru diminta Ibu Puan kan kami buka pintu masuk, ayo kita diskusikan apa, itu belum kedengaran sama sekali. Tapi kami melihat tiba-tiba ada sekelompok orang lalu melakukan pembakaran, melakukan kerusakan dan segala macam. Jadi ada substansi inti yang hilang di situ, lalu fokus kepada masalah-masalah yang diungkapkan di lapangan. Nah, ini tidak akan menjawab persoalan. Ini akan terjadi terus-menerus dan tanpa ada mitigasi yang tepat, tanpa ada identifikasi yang jelas itu siapa dan bagaimana, masyarakat masih berasumsi bahwa itu dikondisikan, itu yang bahaya. Oke, Pak Yusuf, jika memang ini penanganannya, pendekatannya Anda dari Kompolnas, apakah ada catatan khusus ketika massa berunjuk rasa sejak siang tadi? Karena berdasarkan laporan di lapangan ini juga memang treatmentnya sudah berbeda sejak pagi tadi. Ada pagar DPR yang sudah dilumuri oli seperti itu. Iya, kan tadi saya sampaikan, namanya menyampaikan pendapat di muka umum itu hak konstitusional, apalagi DPR. Dipastikan DPR setiap hari namanya rumah rakyat, datang masyarakat menyampaikan aspirasinya. Dalam hal ini pasti karena di DPR sendiri ada PAM dari kepolisian juga yang setiap harinya memperkirakan hal-hal terkait dengan kegiatan unjuk rasa dipastikan tidak luput. Itu di DPR itu dipastikan tidak luput karena ada PAM kepolisian di situ. Nah, terkait dengan kegiatan unjuk rasa sendiri di dalam pola penanganannya sebenarnya secara normatif itu ada rencana pengamanan. Setiap ada kegiatan unjuk rasa yang itu diberitahukan, paling utama pasti ada rencana pengamanan. Ketika pun tidak diberitahukan, dipastikan ada informasi-informasi intelijen yang dapat mendeteksi, apalagi di DPR. Apalagi di DPR tidak mungkin tidak luput dari informasi intelijen. Oleh karena itu, di gedung DPR itu dipastikan rencana pengamanan yang sifatnya rutin untuk penanganan unjuk rasa itu sebenarnya sudah ada. Nah, rencana pengamanan itu sampai menimbulkan adanya seperti yang kita lihat di dalam rekaman-rekaman ini dimungkinkan, diasumsikan ini sudah masuk pola situasi antara kuning dan merah. Nah, merah itu sudah terjadi anarkisme itu, sehingga penggunaan kekuatan itu terbuka dilakukan. Nah, hanya perlu dipastikan bahwa kegiatan unjuk rasa yang di DPR pada saat ini, pola pengamanannya itu sudah seperti apa? Apakah pengutamaan negosiasi, pendekatan persuasi secara humanis itu telah dilakukan terlebih dahulu? Ini tentu dalam catatan-catatan kita sebagai pengawas, nanti kita akan klarifikasi. Yang kedua, bagaimana situasi yang itu masih mengedepankan pola dalmas, pengendalian massa, pengendalian massa tanpa senjata apapun, tidak ada itu. Nah, ini akan kita cek ke lapangan nanti bagaimana sesungguhnya yang terjadi di lapangan yang kemudian terjadinya yang seperti dalam gambar ini sudah yang menjadi kendala di sini Pak Yusuf dan Mas Julius adalah ketika aksi unjuk rasa belum ditemui oleh perwakilan dari DPR tapi sudah diminta untuk mundur. Kita masih akan membahasnya usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Dan saudara, kita masih di Kompas Petang, kita akan simak langsung, ini adalah visual terkini saudara di kawasan Pejompongan yang tepatnya di mana tadi petugas kepolisian memukul mundur ataupun mendesak massa yang untuk meninggalkan lokasi ataupun area DPR RI yang menjadi lokasi unjuk rasa. Dan saudara, jika tadi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad sudah menyatakan bahwa pihaknya mempersilahkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya kepada DPR RI. Menurut Dasko, pihaknya menghormati hak yang dimiliki masyarakat untuk berkumpul, serta menyatakan pendapat asalkan dapat disampaikan secara tertib. Dasko bilang apa yang disampaikan massa akan menjadi bahan introspeksi bagi DPR RI.
Ya, pada dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang berlaku. Mas Julius, kita kembali dalam diskusi kita sore hari ini. Ketika masa pengunjuk rasa belum ditemui oleh perwakilan anggota DPR, tapi sudah didesak untuk meninggalkan kawasan ataupun area DPR. Apa yang Anda catat dalam hal ini? Apakah ada bentuk responsif dari DPR? Ya, itu yang tadi saya katakan. Jika tadi Bang Ade Ari belum menjelaskan bahwa apakah pintu untuk menyampaikan pendapat telah diakomodasi atau belum, apakah aspirasi telah diterima dan kemudian dibahas atau belum, tahu-tahu dihadapkan pada situasi ada bakar-bakaran, ada ini, lalu ada tim taktis untuk melakukan penindakan dengan senjata lengkap, maka masyarakat asumsinya itu memang sengaja dibubarkan, kondisi sengaja diciptakan lalu dibubarkan. Nah, ini yang tadi saya katakan Diciptakan di awal. maksud Anda dari pihak mana? Nah, ini yang harus dipertegas. Ketika tadi dikatakan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang menunggangi tapi tidak bisa dijelaskan, maka yang tahu hanya pihak yang berwajib, maka yang tahu hanya pihak Polda Metro Jaya. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk menjelaskan itu akan seperti apa arahnya. Padahal tadi pintunya belum dibuka, padahal tadi prosesnya belum dilaksanakan. Ini kan tentu berbahaya asumsi itu jika berkembang liar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita dihadapkan pada situasi di mana program legislasi DPR ini selalu bermasalah terkait dengan ruang aspirasi. Di demo karena akomodasi tentang aspirasinya tidak ada, karena forumnya tidak ada, pintu tidak terbuka. Nah, hari ini, peristiwa ini justru menguatkan bahwa proses legislasi itu dianggap anti demokrasi. Karena ada orang mau memberikan aspirasi, keluhan, dan itu adalah hak konstitusional. Catat itu. Tahu-tahu dibubarkan tanpa alasan padahal prosesnya belum dimulai, negosiasinya belum ada, aspirasinya belum disampaikan. Kalau kita mau tanda kutip, kita lihat apakah jamnya membuat ada larangan untuk tetap berada di situ, itu tidak juga karena masih jam segini gitu ya. Dan tidak ada batasan jam kaitannya dengan menyampaikan pendapat asal dia tidak merusak, tidak melanggar hukum, tidak melanggar apapun ketentuan termasuk kejahatan. Nah, ini yang kami anggap bahwa ini ada satu tindakan yang merusak citra Polri, mengganggu demokrasi, dan itu bisa menjadi asumsi publik yang berkepanjangan. Begitu, Cynthia. Pak Yusuf, apakah Anda mencatat ada kesalahan SOP dalam penanganan Polri sendiri untuk mengamankan aksi unjuk rasa? Karena kalau tadi dari catatan kami, dari sejak siang sudah diminta untuk meninggalkan depan DPR RI. Ya, tentu Kompolnas sebagai pengawas fungsional dalam hal memantau dan menilai kinerja penanganan unjuk rasa pada hari ini di gedung DPR, tentu kami akan kumpulkan semua penjelasan dan informasi bagaimana rencana pengamanannya, bagaimana pelayanan sebelumnya diberikan di dalam menerima informasi adanya kegiatan unjuk rasa. Itu dulu yang akan kita lakukan. Hanya sejauh ini ya Mbak Cynthia, sejauh ini Polri sebenarnya kegiatan unjuk rasa, ini data-data kita di lapangan, diberitahukan atau tidak diberitahukan itu terus dilayani. Hanya yang menimbulkan masalah itu pada saat pengamanannya. Pada saat pengamanannya itu memang sering menimbulkan bentrok ketika di dalam pengamanan di lapangan itu, negosiasi, persuasi yang itu tidak bisa tercapai, yang kemudian terlalu mengedepankan penegakan aturan yang itu mengesankan represif, itu pasti menimbulkan bentrok. Apakah seperti ini pengamanan kegiatan unjuk rasa di gedung DPR? Ini akan kita lihat lebih jauh, akan kami dalami, baru bisa kami simpulkan dan akan kami berikan penilaian dan kemudian memberikan saran-saran. Itu Mbak Cynthia. Hanya tentu sekali lagi kita berharap kegiatan unjuk rasa yang itu dilakukan pengamanan oleh kepolisian mengedepankan pola-pola yang humanis. Itu menjadi catatan kita terus-menerus. Yang kedua, hanya memang perlu dipastikan apakah ada
kegiatan-kegiatan masyarakat di luar penyampaian aspirasi. Nah, kalau itu melakukan kerusakan, itu sudah di luar penyampaian aspirasi. Oleh karena itu tentu apabila ada pendekatan pengamanan terhadap yang melakukan kerusakan itu, ya memang kita tidak bisa menolak. Asalkan tidak ada sikap ataupun tindakan-tindakan yang anarkistis di lapangan, karena mau itu mahasiswa atau tidak mahasiswa siapapun itu, rakyat adalah bisa bebas menyampaikan aspirasi. Terima kasih Pak Yusuf Warsim dan Mas Julius Ibrani sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Terima kasih.